Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Nana Ustadz pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Nana Ustadz, untuk melanjutkan tema 2, pembelajaran tema 2 kita, coba buka bukunya halaman 37. Kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, simaklah ulasan Ustadz berikut ini. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam disediakan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar sumber daya alam harus diolah agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam di bumi dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Contohnya seperti pertanian dan peternakan. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Jika dimanfaatkan terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, seperti minyak bumi, kalau sudah kita pakai, dia tidak akan kembali lagi atau dapat diperbaharui. Itu diambil lagi dari perut bumi, semakin diambil semakin berkurang. Nah, manusia memanfaatkan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar seperti bahan bakar untuk motor, mobil, kapal, pesawat, dan lain sebagainya ya. Nah, bensin dan solar biasanya digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan. Minyak bumi berasal dari hewan dan jasad renik. Hewan purba yang telah jutaan tahun lamanya mati ya. Hewan dan jasad renik itu memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk menjadi minyak bumi. Jadi anak-anak Ustadz, kesimpulan pembelajaran kita pada pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali terus-menerus. Contohnya pertanian dan peternakan. Kalau dalam pertanian, contohnya padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya yang dapat tumbuh kembali. Kalau dalam peternakan, contohnya seperti ayam, sapi, kambing. Nah, mereka berkembang biak. Kalau kita sembelih, nah mereka bisa berkembang biak lagi. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam apabila kita gunakan terus-menerus akan habis, tidak bisa diperbaharui atau diperbanyak lagi. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi diambil dari perut bumi. Ketika diambil, minyak bumi akan berkurang dan tidak bisa bertambah lagi. Nah, contoh tentang minyak bumi ini bisa kita manfaatkan untuk bensin, solar, dan minyak kendaraan lainnya. Nah, untuk tugas simaklah penjelasan Ustadz dulu ya. Baiklah anak Ustadz, untuk latihan pada hari ini yang ada pada halaman 38 dan 39. Kalian cuma mencari tentang keterangan dan manfaat tembaga, biji besi, dan bauksit. Untuk 6-10 tidak usah dikerjakan. Lalu yang di halaman 39 kalian tengok sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalian bikin juga apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebanyak 3 buah, nomor 2, 3, dan 4. Kalau yang nomor 1 kalian tulis saja manfaatnya lagi. Nah, jadi yang halaman 38 cukup kalian tulis tembaga, biji besi, dan bauksit keterangan dan manfaatnya. Untuk halaman 39 kalian tambah 3 lagi, nomor 2, 3, dan 4. Tumbuhan sudah ada, manfaatnya apa? Yang nomor 2 apalagi? Contohnya hewan. Nomor 3 apalagi manfaatnya? Nomor 4 apa manfaatnya? Nah, selamat mengerjakan ya anak-anak Ustadz. Itulah pembelajaran tema kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih kepada anak Ustadz yang telah mengirimkan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.